Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Kembali lagi ya, kita belajar ekonomi. Oke, jaga semangatnya karena ini di awal pembahasan lagi. Setelah sebelumnya kita memahami atau belajar tentang elastisitas permintaan, sekarang kita belajar tentang elastisitas penawaran. Elastisitas itu tidak hanya dilihat dari sisi konsumen saja, tapi juga ada dari sisi produsen atau dari sisi penawarannya. Langsung saja, elastisitas harga penawaran ini merupakan elastisitas harga penawaran. Nah, ini mengukur berapa banyak perubahan penawaran akibat perubahan harga. Jadi, di sini juga diukur meskipun dalam hukumnya bahwa nanti ketika harga naik permintaan itu akan naik. Nah, di sini akan diketahui naiknya itu seberapa. Nah, seberapa naiknya ini nanti dinamakan seberapa elastis seperti itu. Nah, dengan kata lain, ini mengukur tingkat kesensitifan harga dari sisi penawaran penjual. Ini langsung ya, karena kemarin sudah atau sebelumnya sudah membahas hasilnya berbeda, terus menggunakan midpoint atau nilai tengah. Sekarang langsung dalam elastisitas harga penawaran ini, metodenya menggunakan nilai tengah atau midpoint method dalam menghitung persentase perubahannya. Nah, persentase perubahannya ini rumusnya sama, hanya saja karena kemarin atau sebelumnya itu persentase perubahan dalam permintaan, sekarang persentase perubahan dalam penawaran dibagi persentase atau persen perubahan terhadap harganya. Nah, contohnya ini. Berapakah elastisitas penawarannya ketika awalnya dari P1 dan Q1 naik menjadi P2 dan Q2? Yaitu harganya naik 8% dan penawarannya naik 16%. Ini naik 2 kali lipat ya, jadi persentase perubahan itu lebih besar dari perubahan supply-nya. Jadi elastisitas harga penawarannya itu adalah 2. Jadi elastisitasnya bernilai 2, yaitu ketika misal harganya naik 1, berarti yang ditawarkan itu naik 2 kali lipat. Selanjutnya ada variasi kurva penawaran. Nah, variasi kurva penawaran ini nanti ada 5 klasifikasi. Nah, ada 5. Nah, akan kita bahas selanjutnya. Tapi di sini perlu dipahami dulu bahwa seperti dalam kurva permintaan, dalam kurva penawaran ini, kurva yang lebih landai ini memiliki elastisitas yang lebih besar, sedangkan kurva yang lebih tegak memiliki elastisitas yang lebih kecil. Nah, ini konsepnya dari elastisitas ini sama. Pokoknya kalau kurvanya ini lebih tegak, maka semakin inelastis. Kalau semakin landai, ini semakin elastis atau penawarannya akan semakin berubah-ubah. Oke, variasi yang pertama dari jenis elastisitasnya yaitu inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna itu ketika harganya mau berubah berapapun, maka berubah berapapun, kuantitas yang ditawarkan itu tetap. Atau di sini 0% atau elastisitasnya nanti menjadi 0. Sensitivitas dari penjual ini terkait dengan harga ini tidak ada. Karena apa? Karena yang ditawarkan di sini selalu tetap. Artinya berapapun harganya, penawarannya tidak berubah. Maka bisa dibilang di sini produsennya tidak peka terhadap perubahan harga. Dan kurva penawarannya ini vertikal atau lurus. Oke, rumusnya dari elastisitas harga penawaran yaitu persentase perubahan dalam
supply atau penawaran dibagi dengan persentase perubahan dalam harga. Nanti hasilnya 0. Jika hasilnya 0, ini inelastis sempurna. Sempurna karena benar-benar vertikal. Tuh. Nah, jadi ketika misal harganya naik, maka yang ditawarkan tetap. Yang selanjutnya ada inelastis. Penawaran inelastis ini terjadi ketika persentase perubahan penawaran terhadap harganya ini lebih kecil daripada 1. Kalau tadi inelastis sempurna 0, ini sudah lebih dari 0, tetapi kurang dari 1. Nah, ini kurvanya masih relatif tegak. Dan sudah ada sensitivitas atau kepekaan terhadap atau respon terhadap perubahan harga, tetapi masih kecil. Jadi, misalkan harga naik, perubahannya atau penawarannya itu berubah, atau meningkat, tetapi peningkatan penawarannya itu masih relatif rendah atau kecil. Nah, nilai elastisitasnya ini kurang dari 1. Jadi, ini digarisbawahi dari sekarang saja. Penawarannya namanya misal inelastis sempurna, elastis uniter, dan elastis sempurna, itu konsepnya bahwa misal kurvanya lebih landai atau kurvanya tegak itu konsepnya sama, tetapi hanya yang membedakan itu hanya dari sisinya. Itu dari sisi yang kemarin dibahas, itu yang dari sisi permintaannya atau konsumennya. Nah, sekarang dari sisi penawarannya atau dari sisi produsennya. Tuh. Jadi ini hanya tinggal mengubah pola pikirnya yang kemarin sudah melekat itu tentang permintaan, sekarang tentang penawaran. Oke. Nih, ketika harganya naik 10%, tapi ini kuantitas yang ditawarkan juga naik, tapi kenaikannya masih kurang dari persentase kenaikan harganya. Oke, selanjutnya penawaran elastis uniter. Nah, ini sebanding sama kayak kemarin, permintaan elastis uniter. Ini persentase perubahan harganya ini sama dengan persentase barang yang ditawarkan, yaitu nanti hasilnya elastisnya 1. Nah, ini sensitivitasnya sedang dan kemiringannya ini menengah. Atau ini yang uniter ini ada di tengah-tengah ya. Maksudnya di antara 5 ini uniter nih yang nilainya 1, ini yang sedang. Oke, selanjutnya nih, penawaran elastis. Dikatakan elastis ketika nih prosentase perubahan harganya ini dan persentase perubahan dari penawaran ini lebih tinggi dari persentase perubahan penawaran. Ini elastis. Ketika tahu harganya meningkat, maka langsung meningkatkan kuantitas yang ditawarkan. Dan peningkatan kuantitas yang ditawarkan ini lebih besar daripada persentase kenaikan harganya. Ini dinamakan elastis. Nah, nilai elastisitasnya yaitu 1 dan sensitivitas harga produsen atau ketika mendengar harganya ini meningkat, maka relatif tinggi sensitivitasnya, langsung menaikkan penawaran. Selanjutnya ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini kurvanya horizontal. Nah, ini penawaran elastis sempurna ini terjadi ketika harganya tetap, harganya selalu sama, tetapi penawarannya ini berubah-ubah. Ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, tapi di sini yang kenapa dikatakan sempurna karena dengan harga yang tetap, produk yang ditawarkan di sini bisa diubah-ubah kuantitasnya. Nah, sensitivitasnya produsen ini ekstrim dan elastisitasnya tidak terbatas karena bisa merubah kuantitas penawarannya di berbagai macam titik. Selanjutnya, ada faktor penentu elastisitas penawaran.
semakin mudah untuk penjual bisa mengubah kuantitas produknya, itu maka semakin besar elastisitas harga penawarannya. Misalnya, penawaran perlengkapan untuk pantai ini lebih sulit untuk bervariasi sehingga kurang elastis daripada untuk penawaran mobil-mobil baru. Nah, kalau di pantai ini ya kita tahu pantai seperti itu dan barang-barang yang ditawarkan juga relatif tidak bervariasi atau tidak berubah-ubah. Akan tapi untuk mobil ini pasti ada inovasi-inovasi baru yang bisa lebih dikembangkan daripada untuk yang di pantai. Jadi yang mobil ini lebih elastis. Nah, untuk banyak barang, elastisitas harga penawaran ini lebih besar dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek. Karena ini perusahaan dapat membangun pabrik baru atau perusahaan baru yang mungkin itu bisa masuk ke dalam pasar. Oke, ini elastisitas lainnya. Misalkan elastisitas pendapatan dari permintaan. Nah, ini mengukur perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan. Nah, ini dari sisinya konsumen, tapi permintaannya juga seberapa besar sih perubahan permintaan ini karena pendapatan kita berubah. Nah, perubahan pendapatan ini mengakibatkan juga tentunya kemarin sudah kita bahas faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ketika pendapatannya berubah, maka permintaan akan barang itu juga berubah. Nah, untuk barang normal, itu elastisitas pendapatannya itu nanti lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk barang inferior, ini elastisitasnya ini lebih kecil dari 0. Ya, nanti presentasenya ini elastisitasnya, rumusnya presentase perubahan dalam permintaan dibagi dalam harga. Selanjutnya, elastisitas dari harga silang permintaan. Harga silang ini ada dua, yaitu dari barang komplementer dan barang substitusi, yaitu mengukur perubahan permintaan dari barang satu akibat perubahan harga barang lain. Kemarin diingat-ingat, pokoknya dalam bab ini tuh saling berkaitan antara elastisitas, baik itu elastisitas permintaan ataupun elastisitas penawaran, baik itu kurva permintaan atau kurva penawaran, dan sekarang elastisitas lainnya atau faktor yang mempengaruhi itu saling berkaitan. Jadi di sini elastisitas harga silang dari permintaan ini rumusnya yaitu presentasi perubahan permintaan terhadap barang A dibagi dengan presentase perubahan harga pada barang B. Nah, untuk barang substitusi, elastisitas silangnya itu lebih besar dari 0. Nah, misalkan kenaikan harga kopi ini mengakibatkan kenaikan permintaan teh. Nah, untuk barang komplementer, ini elastisitas harga silangnya itu nanti hasilnya lebih kecil daripada 0. Itu kenaikan harga komplementer mengakibatkan penurunan permintaan. Nah, dari sini ketika misalnya harga komputer naik, itu mengakibatkan penurunan permintaan pada software karena harga komputernya di sini komplementer ya, komputer dan software untuk komputer itu. Oke, ini saja dari elastisitas penawaran yang dapat kita pelajari. Teman-teman, kalau untuk materi yang ini tentang elastisitas penawaran ini belum terlalu memahami, videonya bisa diulang kembali atau bisa mengulang dari materi awal agar bisa memahami runtutannya, biar nanti pemahamannya bisa masuk secara utuh. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar. Tetap jaga semangat, tetap jaga ketaatan ibadahnya, istirahat yang cukup, jangan lupa minum vitamin, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.